Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku sekalian. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu happy. Oke. Ini masuk pertemuan keempat. Materi yang akan kita bahas mengenai dinamika Pancasila sesuai perkembangan zaman. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya diharapkan kalian mampu menjelaskan dan memahami satu nilai-nilai dasar Pancasila, seperti nilai yang tercantum ke dalam nilai-nilai dasar Pancasila itu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua mengenai definisi ideologi menurut para ahli. Ya, ketiga, hakikat ideologi terbuka dan tertutup. Keempat, hakikat nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang kelima, mengenai dinamika Pancasila. Nah, 5 poin ini pembahasan lebih lanjutnya sudah terangkum ke dalam video yang sudah Ibu share semalam. Ya. Oke. Berikutnya kita akan mengulas materi sebelumnya mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, jadi negara Indonesia menetapkan dan memilih Pancasila sebagai ideologi. Karena kenapa? Karena Pancasila ini mencakupi ya semua aspek kehidupan manusia yang sudah ada ya. Artinya Pancasila itu mengandung nilai-nilai kepribadian bangsa, nilai-nilai luhur suatu bangsa, seperti nilai kegotong royongan, nilai kebersamaan, nilai musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, itulah makanya suatu negara atau para pendiri negara berkomitmen menetapkan selain Pancasila itu sebagai dasar negara juga sebagai ideologi negara. Macam-macam ideologi itu banyak ya, diantaranya ada ideologi komunisme, ideologi liberalisme, ideologi kapitalisme, dan lain-lainnya. Di dalam ideologi memuat politik sosial, kebudayaan, dan keagamaan. Ya, ini bisa kalian baca definisi ideologi itu sebagai ajaran, gagasan, ide, doktrin, atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan kita jadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, ada 2 macam nih ya dari Pancasila sebagai ideologi, ada yang bersifat terbuka dan tertutup. Nah, seperti apa Pancasila itu sebagai ideologi terbuka? Artinya ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Artinya Pancasila ini bersifat dinamis dan fleksibel. Ya, walaupun adanya perubahan-perubahan zaman, perubahan budaya ya, tetapi nilai luhur Pancasila itu tetap ada, tetap bisa kita terapkan. Contoh, dengan perkembangan teknologi melalui media sosial kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila. Seperti apa? Ya, seperti kita menjalin silaturahmi yang sekarang ini serba canggih. Kita menggunakan media sosial melalui via WA, via Facebook, via IG, dan lain-lain. Dan selain itu dengan media sosial ini bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila mengenai aksi gotong royong, aksi kerjasama, aksi kemanusiaan ya, dan lain-lainnya. Artinya walaupun adanya perubahan zaman, Pancasila itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengubah nilai dasarnya ya. Lain halnya kebalikan dari Pancasila sebagai ideologi tertutup. Nah, ini ideologinya bersifat mutlak
dan instan, di mana nilai-nilainya ditentukan oleh suatu negara atau kelompok masyarakat. Jadi suatu negara atau kelompok masyarakat itu tidak bisa mengikuti perkembangan budaya atau perkembangan teknologi yang ada, ya. Jadi mereka tetap berpendiri kepada prinsipnya untuk selalu mempertahankan nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila tersebut. Artinya tradisi, ya. Misalnya mereka itu bentuk apapun tradisi yang sudah diwariskan dari nenek moyangnya, itu mereka pertahankan nilai-nilai luhurnya, ya. Seperti ada satu daerah itu budaya kalau pindahan rumah itu sama rumahnya itu digotong, ya. Atau misalnya budaya suatu masyarakat mengadakan suatu ritual, ya, ke laut untuk mewujudkan rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rezeki, atas kekayaan alam, ya, atau hasil bumi yang mereka peroleh, ya, seperti itu. Banyak, ya. Artinya Pancasila itu bersifat statis, ya, dan kaku. Oke. Nah, ini nanti video lebih lanjutnya ada di dalam video mengenai dinamika Pancasila sesuai perkembangan zaman yang sudah Ibu share di Google Classroom. Oke, ini petunjuk tugas hari ini. Yang pertama, kalian simak video materi tersebut. Yang kedua, kalian kerjakan uji kompetensi 1 di Google Form. Setelah kalian kerjakan uji kompetensi 1-nya, kalian ringkas dari tayangan video dinamika Pancasila, ya. Terus bagi yang kesulitan membuka video tersebut, bisa meringkasnya dari buku paket PPKN, ya. Ini alternatif kedua. Yang kelima, batas pengumpulan hari Minggu tanggal 30 Agustus. Oke, itu saja yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.